Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang kukatakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Bapak saudara sekalian, Filipus dalam Injil, apakah dia yang paling tidak mudengan, paling bodoh di antara para murid, atau dia orang yang memang paling pinter? Ketika Yesus berbicara kepada Thomas dikatakan begitu. Dan dia yang bertanya. Dia bertanya itu karena memang tidak paham, atau dia yang berupaya memperdalam apa yang disampaikan oleh Yesus. Tidak menjadi soal dia pintar atau bodoh. Yang mari kita menangkap apa yang dibalik pertanyaan dari Filipus. Ia mau membuka pikiran bangsa manusia, bahkan dia mewakili rasul-rasul yang lain dan juga mewakili kita semua atas pertanyaan yang memang pertanyaan utama. Siapakah dia, Tuhan? Tuhan yang diwartakan Yesus itu Tuhan yang mana? Dan Yesus menjelaskan siapakah Allah Bapa, tidak ada lain ialah dalam Dia, dan siapa mengenal Dia, ia mengenal Bapa. Dengan kata lain, Yesus juga mau menegaskan kebersamaan mereka adalah kebersamaan dengan Allah Bapa. Dengan kata lain juga, apa yang dilakukan Yesus selama ini adalah dikerjakan dari Allah Bapa. Yesus membimbing hati pikiran para murid, diharapkan juga membimbing hati pikiran kita semua. Dalam setiap langkah kita diajak untuk sampai pada mengenal
Bapa. Sebagaimana pertanyaan Filipus, tunjukkanlah kepada kami, maka setiap kita berdoa, setiap kita menjumpai peristiwa pengalaman hidup dalam perjalanan sehari-hari kita, kita diajak untuk semakin mengenal lebih mendalam siapakah Yesus yang menampilkan, yang mewujud nyatakan Allah Bapa dalam kehidupan. Dan marilah kita pula berdoa supaya iman kita diteguhkan. Ada kepastian hati, ada kepastian iman kita, supaya kita juga tidak mudah terombang-ambingkan oleh situasi kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua tokoh kita, mereka tidak hidup dengan nyaman-nyaman saja, tidak hanya dalam sukacita saja, tetapi juga dalam perjuangan, bahkan tantangan sampai pada mencapai kematian oleh karena penganiayaan. Kesulitan perjuangan yang mereka jumpai semakin menguatkan iman mereka, dan mereka semakin ditegaskan kebulatan hatinya untuk setia mengikuti Yesus Kristus. Dan ia menemukan bahwa dalam Yesus Kristus ia memperoleh kedamaian dan sukacita itu. Tuhan meneguhkan pula iman kita, menguatkan kita dalam berbagai perjuangan hidup ini. Terpujilah ia kini dan sepanjang masa.